Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yosina Ratin, selaku guru pembimbing bidang pelajaran bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih berkah dan karunia-Nya yang begitu besar. Kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada saat ini, perkenalkan saya Sandy dari kelas 11 IPSD absen 27. Dalam kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan salah satu hal yang semestinya kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, yaitu mencintai budaya Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia kaya akan berbagai hal. Salah satunya adalah beragam jenis budaya. Kekayaan budaya Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ribuan bahkan jutaan budaya menghiasi belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Namun, dapatkah saudara menyebutkan budaya apa sajakah itu? Jangankan menyebutkan ratusan. Ketika menyebutkan belasan saja, mungkin kita terdiam sejenak untuk berpikir. Benar-benar ironis. Kita sebagai warga negara Indonesia, tapi mengapa kita tidak mengerti jati diri bangsa kita? Kalau menyebutkan saja tidak bisa, apalagi mempertahankan. Kita adalah generasi penerus bangsa. Mau dibawa kemana negeri Indonesia ini jika kita tidak mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Sebagian dari kita mungkin menyalahkan globalisasi. Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, beragam budaya barat dianggap modern dan sangat mudah masuk ke negara timur, bahkan menghapus budaya-budaya timur. Apalagi globalisasi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita merasa lebih gaul, lebih elegan, dan lebih keren bila meniru budaya barat. Tidak jarang generasi muda Indonesia saat ini yang menganggap budaya Indonesia sangatlah kampungan, dan setelah itu meninggalkannya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Budaya Indonesia ternyata sangat diminati oleh orang-orang dari negara lain. Tahukah Anda mengenai Didik Ninitowok? Ya, dia adalah penari senior kelas dunia. Didik Ninitowok sering diundang dalam acara kepresidenan untuk menari. Misalnya, diundang oleh Perdana Menteri Jepang, Kiichi Miyazawa, Perdana Menteri Jerman, Helmut Kohl, dan lain-lain. Negara-negara yang sering mengundang Didik Ninitowok adalah Belgia, Amerika, Inggris, Kanada, dan lain-lain. Ia memiliki 23 murid dari berbagai belahan dunia. Bahkan, sejak tahun 2000, ia memperkenalkan tarian cross gender. Tarian yang melintasi batas-batas seksualitas. Itulah sebab mengapa Didik Ninitowok sering menari sebagai seorang wanita. Hal ini membuatnya tergabung dalam The Female Role Players in Asian Dance and Theater di Tokyo, Jepang. Selain itu, banyak orang-orang Inggris, Prancis, dan lain-lain yang mau merelakan semua yang mereka miliki untuk dapat mempelajari kesenian budaya Indonesia. Kita sepatutnya malu karena kita yang adalah warga asli Indonesia malah malas-malasan untuk mencintai budaya Indonesia. Kasus nyata yang menyiratkan bahwa budaya Indonesia sangat diminati oleh negara lain adalah pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia, negara tetangga kita. Malaysia mengklaim reog Ponorogo, tari pendek, batik, dan lain-lain sebagai budayanya. Malaysia seolah-olah menjadi musuh dalam selimut dan menancapkan pisau dari belakang ke Indonesia. Namun, kita tidak dapat menyalahkan Malaysia mencintai dan mengklaim budaya kita sebagai budaya mereka. Ibaratnya, kalau kita sudah membuang sampah, terserah siapa saja yang mengambil sampah itu. Dengan kejadian ini, kita patut mengintrospeksi diri masing-masing. Siapakah yang akan menjadi penerus Didik Ninitowok? Siapakah yang akan mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Kalau batik adalah budaya Indonesia, mengapa kita malu untuk mengenakannya? Kalau keroncong adalah budaya Indonesia, mengapa kita malu untuk mendengarkannya?
Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mencintai budaya Indonesia. Semestinya kita merasa bangga dan bersyukur bernegara Indonesia dengan segala kekayaan budayanya. Marilah kita mulai untuk mencari tahu dan secara perlahan mempelajari budaya-budaya Indonesia. Kita juga menyaring budaya yang datang dari luar dan mengambil sisi positifnya. Mulailah mencintai budaya Indonesia, karena budaya Indonesia sangatlah khas dan unik dan tidak ada yang menyamainya. Inilah budayaku, inilah Indonesiaku. Sekiranya itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.